Tapi yang satu ini terampil Ustaz, bahkan kreatif. Jadi di tangan warga yang kreatif, limbah kertas diubah menjadi kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Seperti di kota Kediri, Jawa Timur, seorang wanita mengkreasikan limbah kertas menjadi hantaran pernikahan. Di masa pandemi ini, perajin ini membantu juga perekonomian warga dengan memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Inilah deretan kerajinan hantaran pernikahan produksi warga Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri. Ternyata di balik indahnya hantaran ini, sebagian bahannya berasal dari berbagai jenis limbah kertas dan kardus yang sudah tak terpakai. Adalah Indiah Efritiati, perajin yang memanfaatkan limbah kertas dari bank sampah di sekitar rumahnya. Dengan memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumahnya, limbah kertas dikreasikan dengan bahan lain seperti mukena dan sajadah. Mereka merangkainya menjadi hantaran pernikahan berbentuk masjid atau berbagai macam bunga yang bernilai ekonomi tinggi. Aktivitas ini pun membantu perekonomian keluarga di tengah himpitan ekonomi yang sulit akibat pandemi. Kebetulan di kampung kami, limbah itu sangat melimpah. Kalau dijual di tukang rosok, biasanya nilai jualnya sangat rendah. Makanya saya berinisiatif memanfaatkan limbah ini yang dibuat seperti hantaran, terus kreasi ke yang lain supaya bernilai jual tinggi. Di sela-sela waktu kami yang senggang setelah mengurus di keluarga, dan ini sangat membantu sekali di masa pandemi ini untuk pemasukan atau income keluarga kami, untuk membantu suami dan untuk berjajan anak-anak. Harga hantaran mahar pernikahan dari limbah kardus bekas ini dijual seharga dari Rp50.000 hingga Rp600.000 tergantung kerumitan merangkainya. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Masya Allah, di masa seperti ini memang kita harus jeli ya melihat peluang dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ustaz, pendapatnya seperti apa nih soal ini? Ya, Mbak Sheila, subhanallah, alhamdulillah. Ternyata di tengah himpitan, di tengah ekonomi, ujian ekonomi, ada saudara-saudara kita yang mampu terus berjuang, menjaga, dan kemudian melakukan berbagai kreasi dan kreativitas. Mereka tidak kemudian putus asa. Mereka tidak pula melakukan jalan pintas, subhanallah. Kalau sebelumnya ada yang jalan pintas tadi, ini jalan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh mencari karunia Allah, berkreasi, berkreativitas, mencari berbagai cara, maka justru Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Akhirnya ibu-ibu kita ini, subhanallah, kita layak memberikan apresiasi. Ia tidak berputus asa, ia kemudian tidak mengeluh, terus mencari berbagai cara. Akhirnya Allah buka pula sekian banyak usahanya menjadi pundi-pundi yang insya Allah membahagiakan dirinya, keluarganya, dan kita pun jadi termotivasi. Kita pun insya Allah jadi ingin seperti mereka yang tetap tidak menyerah, tidak mengalah, selalu ada jalan untuk mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Amin ya rabbal alamin. Iya benar Ustaz, setuju sekali. Nah ini contohnya ya berkaitan sama berita yang tadi kita komentari di awal Ustaz. Jangan ambil jalan pintas karena masih banyak jalan baik yang mendatangkan berkah. Tapi Ustaz nih mau nanya nih, terutama mungkin yang sedang merencanakan pernikahan atau yang belum pernah menikah gitu ya. Mahar pernikahan dalam Islam itu seperti apa sih Ustaz? Ya, yang merencanakan pernikahan tolong disimak dengan baik ya. Ya. Baik Mbak Sheila, ini ya untuk saudara-saudara kita, sahabat kita yang insya Allah nawaitunya mulia untuk menjalankan sunnah Rasul, yaitu pernikahan. Mahar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah perhiasan, karena fitrah wanita suka dengan perhiasan. Rasul sampai mengatakan cari perhiasan meskipun hanya cincin dari besi. Waktu itu cincin dari besi bahasa kitanya. Tapi ini isyarat dari Rasul bahwa kebahagiaan seorang wanita karena fitrah wanita suka dengan perhiasan. Mahar itu hak calon mempelai perempuan. Karenanya pertama adalah jenisnya perhiasan. Itu bebas perhiasannya dengan beragam. Sesuai kemampuan calon pasangan suami atau pasangan pria. Yang kedua adalah alat-alat untuk beribadah. Seperangkat alat sholat, mushaf, atau handphone, tapi di dalamnya ada mushaf. Yang penting alat-alat untuk beribadah. Yang ketiga ada tambahan, yaitu semua yang bermanfaat. Itu layak menjadi mahar. Karena setelah mereka menikah ya Mbak Sheila, kan mereka akan melangsungkan rumah tangganya.
sehingga nanti akan menjadi modal atau bekal ekonominya yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang insya Allah selalu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin amin ya robbal alamin. Ih, senang banget dapat ilmu yang melegakan hati sebagai apa ya, pegangan yang ajak gitu kalau Ustadz yang ngomongkan. Jadi benar kalau yang namanya mahar itu perhiasan dan alat-alat yang bisa dipakai untuk beribadah seperti itu ya Ustadz ya. Perhiasan memang kodratnya wanita, tapi jangan lupa tadi digarisbawahi juga sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria, karena yang paling baik adalah tidak ada yang diberatkan seperti itu Ustaz ya. Dan untuk alat beribadah seperangkat alat sholat, dan tadi Ustaz yang bilang boleh lo minta handphone, kan di dalamnya ada bisa baca Quran, bisa baca hadis Ustaz ya, jadi handphone juga boleh.